Sama-sama. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. As-salam, as-salam, as-salatu sunnatan li'idil adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah, as-salatu jami'ah. Kenapa Allah menyebut kata an-nas? Karena manusia pada dasarnya masuk makhluk sosial yang suka bermasyarakat, suka berteman, suka bersahabat, suka bertetangga. Dan kualitas hidup seorang muslim tidak ditentukan oleh standar jabatan tertinggi yang ia raih, atau juga bukan karena harta kekayaan yang dimiliki. Namun standar keberhasilan seorang muslim dilihat dari seberapa jauh ia mampu memberikan manfaat terhadap orang lain. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pernah pula dikutip oleh seorang penulis, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah mereka orang-orang yang mampu memberikan manfaat terhadap orang lain. William Presley menyampaikan, what we leave behind is not what is engraved on the stone monument, but what is woven into the daily life of others. Apa yang kita tinggalkan dalam hidup bukanlah apa yang pernah terukir di atas batu prasasti, namun melainkan apa yang pernah kita jalin dalam kehidupan bersama orang lain. Tiga kelompok manusia kelak di akhirat nanti yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat orang-orang lain sulit untuk mendapatkan perlindungan. Ketika dunia ini telah dihancurkan, pepohonan dan seluruh bangunan merata, tidak ada tumbuhan sedikit pun dan tidak ada bangunan tersisa. Matahari Allah turunkan, panasnya dahsyat luar biasa. Semua orang terkondisikan bingung, semua orang terkondisikan tertekan. Hanya ada tiga kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan dan ketenangan dari Allah. Wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul? Yang pertama adalah man faraja al-makrubin min ummati, yakni orang-orang yang senantiasa memberikan keleluasaan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan terhadap umat Rasulullah Muhammad SAW. Lalu yang kedua, waman ahya sunnati, orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, baik yang berkenaan dengan ibadah mahdoh maupun ibadah mustafabah, baik yang berhubungan secara vertikal antara individu dengan Allah
maupun dalam kondisi horizontal, hubungan antara kita dengan sesama di lingkungan di mana kita berada. Rasul pernah menyampaikan kepada kita sebagai peringatan keras terhadap kita untuk saling berbagi. La yu'minu ahadukum man yashfa' wa jaruhu jami'un. Tidak termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya dalam kondisi lapar. Oleh karena itu Idul Kurban mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Ibadah salat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita akan jadi sia-sia manakala perut kita kenyang sementara tetangganya dia dalam kondisi lapar. Oleh karena itu di saat kita berkorban ataupun di saat kita dalam kondisi kehidupan keseharian, jangan sampai ada di antara tetangga kita yang lapar manakala kita masih punya makanan. Berbagilah. Dan lalu yang ketiga, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah waman aktsara alaihi salam, orang-orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua kita menjadi bagian dari umat Rasul yang memiliki kelembutan hati, ketersentuhan dalam kehidupan sosial, sehingga timbul rasa senasib sepenanggungan untuk saling membantu, saling berbagi, saling menolong, saling mensupport antara satu dengan yang lain tanpa membedakan perbedaan suku, ras, golongan maupun keyakinan. Kesombongan yang ada dalam diri kita inilah yang harus dihilangkan, yang harus dibunuh. Pelajaran yang sangat luar biasa dipesankan dalam pelaksanaan Idul Adha, sehingga tidak terjadi dalam kehidupan kita saat ini hanya sekedar untuk mendapatkan jabatan, rela mengorbankan orang lain, hanya sekedar untuk menduduki satu prestise, mereka memeras bahkan mengajak orang lain. Sifat-sifat hewan, sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita inilah yang harus dihilangkan, diingatkan melalui pelaksanaan Idul Kurban. Mudah-mudahan semua kita menjadi bagian dari orang-orang yang usai menunaikan ibadah Idul Adha ini kembali ke dalam manusia yang fitrah, yang sejatinya memiliki keluhuran budi pekerti, kelembutan dan juga rasa kebersamaan. Daging yang dipersembahkan oleh kita saat ini, baik itu untuk kita, untuk hadiah, dan juga untuk orang-orang miskin, merupakan cara Allah mengajarkan sikap bersama terhadap sesama, siapapun yang ada di lingkungan mereka. Siapapun kita yang orang tuanya masih hidup, berbagilah dengannya. Jangan perhitungan terhadap ibu dan bapak kita. Sisihkan sebagian pendapatan kita. Berbagilah. Berbahagialah yang masih diberikan kesempatan untuk berbagi dengan ibu bapak. Kemudian sahabat yang kedua datang kepada Rasul, ya Rasul, bapak saya sudah nggak ada. Lalu kata Rasulullah, apakah ibu masih ada ya Rasul? Tunaikan kewajiban terhadap ibumu, sampaikan hak ibumu. Kata sahabat itu, ya Rasul, apapun yang ibu saya mintakan saya penuhi, saya berikan. Apapun yang ibu saya kehendaki saya pasti sediakan. Tapi terus terang ya Rasul, terkadang ibu saya ngomongnya gak enak. Mendengar ucapan itu Rasulullah marah. Dia bangkit dari tempat duduknya lalu ia bersumpah, demi Allah yang telah mengutusku sebagai Nabi dan Rasul dengan benar, andai saja ibumu berani untuk menguliti seluruh kulit yang melekat dalam tubuhmu, mengupas seluruh daging yang ada dalam jasadmu, belum ada sebanding dengan 1/4 kewajibanmu terhadap ibumu. Mendengar penjelasan itu,
Sahabat ini menangis, meratap, meraung-raung sejari-jarinya sampai hampir hilang kesadaran. Lalu diingatkan oleh Rasul, ditepuk pundaknya. Orang tersebut sadar. Lalu ia berlari meninggalkan masjid, meninggalkan jamaah yang dituju adalah rumah ibunya. Dia buka pintu rumah ibunya, ia peluk ibunya erat-erat, ia bersujud mohon ampun di kaki ibunya sambil meratap menangis, "Ibu, ampunkan saya, maafkan saya ibu, ampun saya ibu." Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Panas. Masuk TV ya Pak ya, nggak pernah masuk TV Pak ya. Awal ada masuk TV ya. Masuk TV. Sama-sama.
sih foto. Dari tadi bertugas. Ayo, udah. Ayo, Bang, ngeliat tulis